Kembali aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah lebih dari 1 bulan cuti untuk kampanye Pilpres, Joko Widodo diharapkan menyerahkan surat pengunduran dirinya usai pengumuman KPU dinyatakan bebas dari gugatan. Setidaknya Jokowi punya waktu 2 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang tertunda sebelum menyerahkan jabatannya kepada Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama. Kembali aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak cuti Juni silam, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo irit bicara perihal rencana ke depan usai KPU resmi menyatakan dirinya sebagai Presiden terpilih 2014. Sama nanti mungkin ke jadwalan Pak ya, paripurna ya, sidang paripurna. Kan Bapak udah terpilih. Saya kira masih banyak sekali yang harus diselesaikan. Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok berharap Jokowi mengambil sikap mundur atau tidak dari jabatan Gubernur DKI Jakarta setelah pengumuman KPU bebas dari gugatan. Beliau sih saya minta mungkin tidak cuti juga sih. Kalau cuti PLH ya. Nah mundurnya mungkin nanti tunggu MK lah lebih baik. Atau bukan MK sih, mungkin tunggu. Lihat aja nanti. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo harus mengirimkan surat pengunduran diri jabatannya kepada DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, DPRD akan membahas surat pengunduran diri Jokowi dalam rapat Dewan. Bila diterima, maka DPRD akan menggelar rapat paripurna menerima dan mengesahkan pengunduran diri Jokowi. Selanjutnya, jabatan Joko Widodo secara otomatis akan diserahkan kepada wakilnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ada batas waktu tidak Pak? Kapan beliau harus mengundurkan diri? Ya sebagai syarat kan tidak boleh rangkap jabatan ya, gubernur dengan presiden. Dia boleh saja proses pengajuan itu diajukan sekarang. Nanti kan sidang DPRD dulu. Nanti kalau sudah lantik 20 Oktober itu baru. Nah sebelum itu harus lepaskan jabatan gubernur dulu. Setidaknya Jokowi masih punya waktu 2 bulan untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang tertunda. Ahok menggarisbawahi, persoalan transportasi adalah problematika utama yang harus segera diselesaikan. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joko Widodo melalui sambungan telepon Selasa malam. Menurut juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, SBY berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tapi persis detail account dari apa yang dibicarakan kan saya tidak. Semalam. Setelah proses perhitungan selesai dari KPU dan ikut mendukung suasana yang kondusif untuk keamanan, ketertiban, dan kelancaran serta iklim yang demokratis bagi perjalanan demokrasi kita saat ini. Oleh karena itu ya tentu ke depan Bapak Presiden mengharapkan karena secara definitif Presiden terpilih sudah diumumkan oleh KPU, maka adalah menjadi tugas, bagian dan kewajiban kita bersama seluruh rakyat Indonesia untuk ikut menjaga, mendukung, dan mengamankan demokrasi yang telah kita bangun selama ini. Menteri Keuangan Khatib Basri menyebut pasar merespon positif terpilihnya pasangan Jokowi Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2014. Menteri Keuangan berharap kepemimpinan Jokowi JK bisa membuat fluktuatif harga relatif stabil. Kemarin saya kira hari ini paling tidak sampai pagi ini cukup baik. Rupiahnya sempat di bawah 11.500 saya kira tadi pagi. Sekarang sekitar 11.490-an, 11.503 kalau saya nggak salah. Kemarin bond market kita juga incoming bidnya itu sekitar 19,5 triliun. Rencananya diambil 10 tapi akhirnya diputuskan diambil 13,5 triliun. Jadi kalau lihat dari respon pasar sejauh ini positif ya.
Tim hukum Prabowo Hatta tengah menyiapkan gugatan terkait hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Menurut rencana, permohonan perselisihan hasil pemilu atau PHPU akan diajukan ke MK pada Jumat pekan ini. Meski telah menarik diri dari proses penghitungan suara hasil Pilpres yang dilakukan KPU, pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Hatta Rajasa masih juga akan menggunakan kesempatan untuk menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Prabowo Hatta, Mahendra Data, mengaku saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pada Pilpres. Mahendra Data berdalih upaya hukum yang dilakukan tidak bertujuan untuk memenangkan Prabowo Hatta, tetapi demi untuk menjaga pemilu berjalan dengan demokratis. Kubu pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa sempat menegaskan tidak akan menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi sebab pasangan tersebut sudah tidak mengakui hasil Pilpres. Demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Pernyataan Prabowo Subianto yang menarik diri dari proses Pilpres 2014 membuat kubu pasangan Prabowo Hatta ini tidak akan memilih opsi menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sebab penarikan diri itu bermakna tidak mengakui hasil Pilpres yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum. MK udah bukan urusan sekarang ini. Udah tertarik lagi. Kalau menarik dari rekapitulasi nggak ada konsekuensi hukum ya Pak? Nggak gini loh. MK bukan opsi lagi. Kita menarik diri dari proses karena menarik diri dari apapun hasilnya. Tidak diakui gitu. Tentu kita tidak akui itu. Tidak. Dari proses itu. Ya. Konstitusionalnya akan digunakan atau tidak? Loh, kan kita sudah menarik diri dari proses, tidak ada lagi itu. Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyarankan agar pasangan Prabowo Hatta tidak menggugat ke MK, karena gugatan itu tidak akan mengubah hasil Pilpres. Kalau sudah kalah 2%, itu diadili ke MK juga susah dibalik, gitu. Karena saya mantan hakim MK, sehingga saya nyarankan ya sudah, dengan penuh kenegarawanan ya sudahlah, pemilu sudah begitu, nunggu 5 tahun lagi, gitu aja. 2,5 juta itu membuktikan angka 2,5 juta itu tidak mudah, bahwa 2,5 juta itu salah hitung. Membuktikan 100.000 aja saya menjadi hakim itu tidak bisa. Menurut pakar hukum tata negara Saldi Isra, diksi menarik diri yang dinyatakan Prabowo bisa dimaknai mengundurkan diri. Karena itulah, kubu Prabowo Hatta bisa dibilang tidak konsisten jika mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Diksi menarik diri itu kan dimaknai mengundurkan diri. Kalau dia mengundurkan diri atau menarik diri kan keluar dari proses. Lalu kalau mau datang ke MK kan kembali ke proses lagi. Itu. Ini kan sama saja dengan menjulat ludah sendiri. Berdasarkan hasil Pilpres yang diumumkan KPU Selasa malam, pasangan Joko Widodo Yusuf Kala dinyatakan sebagai pemenang, sekaligus sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pasangan ini mengantungi total suara 70.997.833 atau 53,15% suara. Tim Liputan Metro TV. Partai Demokrat menyatakan siap membantu pemerintahan Jokowi JK demi kepentingan rakyat. Bahkan kini Partai Demokrat menganggap koalisi permainan belum tepat dan tidak pernah membicarakannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan. Menurut Syarif, dukungan Demokrat kepada pemerintahan Jokowi JK akan diberikan jika program dari pasangan tersebut sejalan dengan program Presiden SBY. Syarif pun mengucapkan selamat kepada Jokowi JK karena telah mendapat mandat dari rakyat. Sementara kepada pihak yang kalah, Menteri Koperasi dan UKM ini berharap Prabowo Hatta bisa menerima dengan legowo. Sekali lagi tentunya kita ucapkan selamat ya kepada Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Ya, Demokrat tetap memiliki sikap bahwa kalau itu dijalankan, tentunya Partai Demokrat akan memberikan dukungan penuh kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kami akan memberikan dukungan penuh dan manakala ada yang perlu untuk diberikan input ataupun koreksi, ya tentu kami akan memberikan koreksi sesuai dengan mekanisme yang ada demi untuk kepentingan rakyat tentunya. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang kepentingan rakyat, tentu Partai Demokrat sangat mendukung penuh. Saya pikir.
Indonesia kini memasuki babak baru. Pesan Jokowi agar kembali ke persatuan bisa diartikan sebagai ajakan membangun Indonesia bersama. Bagaimana mewujudkan itu sementara dinamika pasca Pilpres masih belum reda? Kami akan mengulasnya kali ini dengan analis politik CSIS, Philip J. Vermonte. Selamat malam, Pak Philip. Malam. Terima kasih sudah hadir. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Marwar Sirait. Selamat malam. Malam. Dan Sekjen P3 Roma Hurmuzi atau Mas Romi. Selamat malam, Mas Romi. Selamat malam. Baik, kita mulai dari Mas Romi terlebih dahulu ya. Informasinya tim pemenangan Merah Putih dari Prabowo ini sudah berubah nama bahkan jadi Tim Perjuangan Merah Putih. Rencananya juga untuk akan keadilan dan kebenaran. Untuk keadilan dan kebenaran. Rencananya akan ke MK begitu kan, kayak yang kita dengar informasi terbarunya. Jadi ini masih berlanjut, Mas Romi. Masih ini belum selesai nih, masih berlanjut ya. Jadi memang MK itu adalah koridor konstitusional yang sebenarnya juga barang yang selalu dilaksanakan di hampir setiap pilkada. Dari seluruh 497 pilkada langsung yang telah dilakukan oleh Republik ini, 300 lebih itu selalu berujung kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya ini bukan barang tabu dan ini diberikan jalurnya oleh konstitusi. Sesuai konstitusi. Dan memang tim pada akhirnya memutuskan setelah statement Pak Prabowo yang lebih kepada statement politik kemarin kan sebagai sebuah ekspresi saya kira. Kemudian kita kembali kepada koridor tentu. Bahwa koridor konstitusional. Jadi bukan benar-benar menarik diri atau mundurkan diri dari Pilpres ini, bukan ya? Bukan. Istilahnya itu menarik diri dari perhitungan. Jadi dari proses yang berlangsung. Proses yang berlangsung kan proses perhitungan. Jadi memang kemudian kita sebagai ini pelurusan atau memang itu yang dimaksud Pak Prabowo kemarin? Terjemahnya begitu. Terjemahnya begitu. Jadi ini yang kemudian oleh tim, terutama tim advokasi dari tim Kamnas, yang kita baca kembali bahwa memang pintu konstitusional yang ada hanyalah MK, karena memang dari bukti-bukti yang dimiliki oleh tim advokasi ada sekitar 52.000 TPS yang equal dengan 21 juta suara. Sesuai konstitusi lah intinya. Yang akan dijalankan. Saya ke Bang Ara. Bang Ara, pesan Jokowi tadi malam sebenarnya luar biasa dahsyat ya. Mengajak lupakan nomor 1, lupakan nomor 2, kembali ke nomor 3, yakni apa persatuan Indonesia. Tapi rupanya ini masih belum selesai, masih belum. Jadi suasana tegang yang dikira masyarakat sudah setelah 22 Juli akan selesai, rupanya ini masih akan berlanjut sepertinya, Bang Ara. Bagaimana? Ya, pertama kami dari tim sukses Pak Jokowi dan Pak JK ya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah begitu matang dalam berpolitik, begitu bijaksana. Juga kepada Presiden Pak SBY, Bapak Pangap, Bapak Kapolri, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, semua bupati, wali kota, gubernur. Karena kalau tidak netral, kalau tidak profesional ya, nggak mungkin deh pemilu presiden ini bisa berjalan seperti ini. Kita lihat bisnis bisa berjalan dengan baik. Orang juga datang ke sekolah, datang ke kampus ya. Pasar-pasar rame ya, mal-mal juga rame. Jadi artinya ini menandakan bahwa Indonesia aman. Pesan yang mau disampaikan kan itu. Indonesia tentram dan ini nggak bisa dijaga oleh satu pihak. Saya yakin juga saudara saya Mas Romi juga menjaga itu sama-sama. Jadi kita bisa bangga lah sebagai warga negara Indonesia ya keseluruhan ya, kita punya semua komponen yang saling mendukung hingga bisa bersatu. Kalau mengenai tadi melihatnya ada yang hal-hal yang tidak adil tadi, kalau semangatnya adalah memberangus ketidakadilan tadi. Bagaimana Bang Ara? Ini kan Romi ini sahabat saya nih, kawan saya nih. Dia ini apa namanya dalam proses ini sudah banyak ya kita bicara. Teman-teman P3 juga, apalagi kalau sama Romi udah cukup panjang diskusi, debat dan sebagainya ya teman-teman ini. Jadi tentu kita menghormati lah, ya karena itu adalah hak konstitusional. Kalau ada yang tidak puas, ada yang merasa dicurangi dan sebagainya, tentu itu adalah hak konstitusional yang harus dihargai. Sah-sah saja ya ini jalan begitu. Iya dong. Ini kan demokrasi. Nah, tapi kalau perspektifnya masyarakat misalnya beranggapan tanggal 22 ini sudah selesai setelah sekian lama kayak terpolarisasi, tidak memilih A yang memilih B, tidak memilih B yang memilih A misalnya seperti itu. Ini bagaimana? Masih makan panjang lagi, kemungkinan bisa sampai Agustus begitu. Kita jelaskan dong kepada masyarakat. Ya. Kalau rakyat bertanya, tentu anggota DPR, ya, pimpinan partai, itu media, tentu bisa membantu menjelaskan. Ini adalah bagian dari hak konstitusional, hak juga demokrasi, ya. Untuk kalau ada yang tidak puas, itu sesuatu yang wajar dan kita menghormati itu. Jangan
ini jadi sesuatu yang luar biasa. 5 tahun lalu juga Mbak Mega dan Mas Prabowo juga waktu itu kita waktu itu berbeda dengan Pak SBY dan Pak Budiono. Kita juga datang ke MK. Itu sesuatu yang biasa saja. Biasa saja sebenarnya. Tapi Indonesia tetap harus aman, tenang, kan gitu kan? Yang penting itu ya. Main di jalur-jalur yang memang legal, konstitusional, kan begitu. Kalau selama itu dilakukan, saya rasa itu justru kalau Bung Philip sendiri melihatnya seperti apa? Misalnya ketika masyarakat sudah berusaha untuk cooling down, ini ternyata masih berlanjut, walaupun ini sesuai konstitusi, kalau disebutkan Bang Ara tadi ya memang itu biasa saja, bukan hal yang besar. Kalau Bung Philip sendiri melihatnya seperti apa? Sebenarnya yang pertama kita harus menyambut baik bahwa timnya Pak Prabowo Hatta itu kemudian memutuskan untuk ke MK. Justru ke MK. Justru ke MK karena memang itu koridor konstitusionalnya. Tapi yang penting juga sebenarnya karena calon kita hanya 2 pasang, tentu kemarin prosesnya itu sangat emosional. Sangat emosional, orang betul-betul mau mendukung salah satu calon. Nah, akibatnya yang harus juga disadarkan adalah masyarakat pemilih. Bahwa kompetisi yang terjadi itu, kita harus percaya 2 pasang calon ini sebetulnya ingin yang terbaik untuk Indonesia. Mereka kemarin tidak setuju caranya. Ya kan? Makanya ada 2 calon. Sehingga pada akhirnya kita harus percaya dua-duanya ini ingin menjadikan Indonesia lebih baik. Sehingga kemudian yang terjadi ini kompetisi yang biasa. Siapapun yang menang harusnya kemudian dipercaya bahwa dia akan membawa kebaikan untuk Indonesia. Ini tugas saya kira baik tim sukses atau elit-elit partai, elit politik untuk menyampaikan ini ke masyarakat. Gitu. Jadi bahwa tidak ada yang salah dengan Pak Jokowi, tidak ada yang salah dengan Pak Prabowo. Mereka sedang menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya. Itu yang sudah akan disampaikan oleh tim elit partai. Nanti kita lanjutkan lagi, kita break dulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Meski Partai Golkar mendukung penarikan diri Prabowo Subianto di Pilpres 2014, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono punya sikap yang berbeda. Agung justru mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Telah diputuskannya Bapak Jokowi dan JK sebagai Presiden dan Wapres 2014-2019. Saya menyampaikan ucapan selamat datang. Semoga bisa membentuk pemerintahan nanti pada waktunya yang betul-betul tough, tangguh, sehingga mempercepat upaya-upaya. Ya baik, saya kembali ke Mas Romi. Taruhlah memang upaya untuk membawanya ke MK adalah hal yang konstitusional, sesuai dengan konstitusi. Tapi saya ingin melihat Anda sendiri menanggapi atau menilai pernyataan dari pidato Jokowi kemarin tentang lupakan nomor 1, lupakan nomor 2, kembali ke presiden. Menurut Anda sendiri bagaimana? Saya kira itu himbauan yang baik, dan sebagai pemenang yang telah ditetapkan oleh KPU pada pleno terbuka yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, itu adalah himbauan yang seharusnya disampaikan, karena terlepas dari segala kompetisi yang disertai emotional attachment karena kan hampir seluruh komponen masyarakat sipil yang terlibat itu mengekspresikan pilihan, sehingga mereka kadang-kadang menjadi personal fight gitu, menjadi persoalan yang menyangkut pribadi-pribadi. Dari tadinya teman jadi unfriend kan, di sosial media itu luar biasa. Follow gitu. Pengamat juga berkubu-kubu, bahkan media juga berkubu-kubu, bahkan sampai ada wartawan sini yang mengatakan media itu boleh berpihak asal didasarkan pada hati nurani. Itu kan luar biasa. Nah, terlepas daripada itu, maka apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi malam pada sambutan kemenangan yang dibacakan itu memang merupakan satu hal yang bisa mendinginkan dan memang dibutuhkan. Apalagi mendinginkan ini kan butuhnya tidak hanya satu pihak, tapi 2 pihak yang bertarung seharusnya, Mas Romi. Mas Romi ada di pihak yang satunya lagi itu. Ini bagaimana upaya untuk kita adalah kita menghimbau datang ke sini ini mendinginkan, Romi. Mendinginkan kepada seluruh masyarakat pendukung 62 juta itu untuk tetap tenang dan juga menjalani proses hari-hari akhir Ramadan ini menuju Lebaran dengan sebagaimana mestinya. Kemudian kita tempuh jalur konstitusional. Ini adalah jalur yang sepi sebenarnya dari segala macam kegiatan-kegiatan agitasi, tetapi kita di situ menggunakannya secara legal sebagai sebuah koridor yang memang diberikan oleh undang-undang. Baik. Gitu.
Saya ke Pak Philip sekarang. Pak Philip, mungkin ajakan memulai babak baru dengan bersama, melupakan nomor 1, nomor 2 itu lebih mudah, tapi dari sisi pemenang. Nah, ini kan masalah siap kalah ini ternyata tidak mudah begitu loh, Pak Philip. Bagaimana Anda melihat ini? Bagaimana memulainya untuk benar-benar siap kalah ini? Karena itu saya kira siap kalah itu bisa terjadi kalau orang patuh pada institusinya, jadi institusi demokrasinya, yaitu orang percaya pada KPU. Kemudian kalau ada komplain terhadap KPU dibawa ke MK, lalu orang harus percaya pada MK. Dan itu keputusan akhir. Walaupun suka atau tidak suka, itu harus diterima. Tentu saja kalah itu memang lebih mudah bilangnya untuk legowo dan seterusnya. Tapi memang pasti ada menang lebih mudah bilang legowo gitu. Orang yang menang bilang ke yang kalah untuk legowo itu lebih mudah. Tapi untuk menjalankan bagi pihak yang kalah tentu sulit gitu. Tetapi kalau semua paham bahwa ini adalah demokrasi, itu ada aturannya dan semua orang harus ikut pada aturan itu, maka jadinya memang mau tidak mau mereka harus terima. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin begini. Betul bahwa ada sekitar sekian puluh juta yang mendukung Pak Prabowo dan sekian puluh juta yang mendukung Pak Jokowi. Cuma orang harus sadar bahwa prinsipnya adalah yang menang yang suaranya paling banyak. Jadi kalau dia tidak termasuk dalam suara yang paling banyak itu, dia harus menerima bahwa yang menang adalah yang suaranya paling banyak. Dan ini yang saya kira belum, ini berbeda dengan pemilu legislatif gitu. Belum tentu suara kita banyak, kursi kita kemudian jadi banyak kan, gitu. Karena sistemnya lain, proporsional dan seterusnya. Kalau ini beda ya? Kalau ini beda dan orang harus paham itu gitu. Bahwa walaupun beda suaranya cuma 2 gitu, misalnya gitu, tapi kalau yang paling banyak ya menang dia. Yang kalah dia harus terutama untuk maksudnya para pendukung di bawah begitu maksudnya. Untuk para pendukung di bawah dia harus paham walaupun bahwa dia memilih calon sistemnya. yang lain dan calon yang lain itu kalah misalnya, dia artinya harus tetap mengikuti. Betul. Karena ini sebuah kesepakatan bersama. Nah, Bang Ara, Pak JK menyebut ini saat sebelum penetapan kemarin tidak baik jika kemudian yang menang itu dalam upaya merangkulnya menghubungi dulu pihak yang kalah karena takut ada ketersinggungan. Nah, lebih baik yang kalah ini lebih baik memulai dulu atau berinisiatif dulu menghubungi yang menang begitu. Seperti dicontohkan dirinya sendiri saat 2009 ketika menghubungi Pak SBY. Ketika saat itu Pak JK kalah juga dalam bursa pilpres. Nah, bagaimana dengan konteks sekarang? Apakah ada usulan dalam tim Pak Jokowi akan memulai inisiatif merangkul pihak-pihak yang mungkin kalah atau bagaimana? Tidak ada model yang sama untuk suatu ilmu politik ya. Dan fenomena politik case-nya berbeda. 2 tahun lalu kebetulan saya menjadi saksi hidup bagaimana Pilkada Jakarta. Waktu itu putaran kedua, misalnya dari penghitungan suara sudah quick count, kayak dari rumahnya Mbak Mega ya di Kebagusan. Kemudian kita menonton, sudah itu ya kita sudah tahu lah hasil quick count-nya seperti itu. Dan kami sama-sama mendatangi beberapa tokoh, salah satunya saya mendampingi Pak Jokowi ke tempatnya Pak JK ya di rumahnya. Dan agak sorean kita makan sore itu, bukan makan siang, sore-sore. Kemudian pada saat makan Bang Foke, Pak Husibowo telepon. Kemudian lagi makan sama Mas Jokowi, mengucapkan selamat gitu ya, mengucapkan. Padahal itu konteksnya masih quick count ya waktu quick count. Saya ada di situ, saya katakan saya saksi hidup dan saya mendengar karena kita lagi makan pas telepon gitu ya. Dan ya itu bentuk juga suatu hal yang sangat kami hargai ya, bentuk sportivitas yang luar biasa waktu itu yang diberikan ya oleh Bang Foke ya waktu itu, dan saya tahu betul Mas Jokowi sangat sekali menghargai. Nah, konteks sekarang ini kira-kira akan bagaimana? Itu nggak semua harus sama. Jadi saya katakan nggak bisa digeneralisasi ya. Situasi-situasi juga belum tentu sama, dan yang pasti saya sampaikan tadi itu adalah konstitusional yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Hatta dan timnya, itu juga adalah kita harus hargai. Tapi bagaimana itu dalam tetap menjaga persatuan, persaudaraan. Kalau saya ketemu hari ini, saya yakin yang dibicarakan sama Bung Romi dan saya kan semua juga yang baik-baik, yang menyejukkan gitu loh. Ini tetap jalan, tapi mari kita bicara Indonesia ya, bagaimana rakyat juga tetap sudah memulai gitu ya, kerja bersamanya itu sudah mulai. Dan itu sungguh-sungguh kita sampaikan. Ya, bagaimana besok-besok kita juga, saya mau bikin acara nih terus terang nanti undang Romi teman-teman, kita mau bikin acara bagaimana mendukung Palestina, bagaimana semua anak-anak muda yang ada di lintas kubu ini bisa sama-sama memperjuangkan itu. Itu contohnya, salah satu contohnya. Oke. Saya yakin
bisa sama-sama untuk soal-soal begitu gitu. Tapi mau tetap ke MK, ya itu adalah hak yang harus kita hormati. Baik, kita harus kembali break, nanti kita akan lanjutkan lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time. Pemirsa, usai dinyatakan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU, Joko Widodo dan ratusan relawan Jokowi JK sore ini menggelar doa bersama dan syukur bertajuk Maklumat Rakyat untuk Presiden Baru. Sudah ada Heranov Al-Bashir yang saat ini ada di Tugu Proklamasi Jakarta untuk melaporkannya. Heranov, bagaimana jalannya acara di Tugu Proklamasi dan apa yang disampaikan oleh Joko Widodo di sana? Terima kasih. Ya, Indra, jalannya acara di Tugu Proklamasi ini seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, di layar kaca, ratusan pendukung atau relawan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala masih memadati Tugu Proklamasi di Jakarta Pusat ini meskipun Presiden terpilih Joko Widodo telah meninggalkan lokasi sekitar 30 menit yang lalu. Namun mereka masih bersukaria ini menikmati hiburan dari artis-artis pendukung Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ratusan relawan ini menyambut gembira keputusan KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sebagai wujud rasa syukur, mereka menggelar doa bersama dan menyiapkan tumpeng raksasa setinggi 7 meter Indra. Dan perlu diketahui juga, syukuran ini juga bertajuk tema Maklumat Rakyat untuk Presiden Baru. Tumpeng raksasa setinggi 7 meter ini disiapkan dengan dipenuhi oleh susunan sayur mayur seperti kacang panjang, terung, tomat, wortel, dan cabai. Dan pucuk tumpeng berupa nasi diletakkan di bagian atas dengan bendera Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan acara ini sudah dimulai tadi Indra sekitar pukul 3 sore. Joko Widodo hadir di Tugu Proklamasi ini sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan menyampaikan kata sambutan, yaitu Joko Widodo menyatakan bahwa berterima kasih kepada relawan Joko Widodo dan Yusuf Kala di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama dan juga tidak turun ke jalan pada penetapan pengumuman kemarin. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Joko Widodo sebagai presiden terpilih. Kemudian yang kedua, baru saja kita melihat tadi malam kita mendengar bahwa KPU telah menetapkan Jokowi dan JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia tahun 2014-2019. Tapi juga jangan tergesa-gesa terlebih dahulu, karena masih menunggu pelantikan lagi tanggal 20 Oktober yang akan datang. Tetapi pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jokowi dan JK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita semuanya, pagi, siang, malam, subuh, pagi, siang, malam, subuh, pagi, siang, malam, subuh, terus-menerus tidak ada henti saya tahu semuanya kita bekerja. Diumumkan ada perbedaan ruang yang sangat besar sekali, 8.400.000 pemilih. Perbedaannya saya kira. Ya, demikian Indra, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Heranov Al-Bashir dari Tugu Proklamasi Jakarta. Dan pemirsa Prime Time News masih akan segera kembali saat lagi. Baik, kita di segmen terakhir Prime Time News, saya ingin kembali ke Mas Romi. Mas Romi, ini kalau Mas Romi tadi sempat bilang bahwa inilah Pilpres yang paling melibatkan emosional seluruh masyarakat. Bagaimana menunjukkan agar oke lah ini MK tetap jalan, tetapi bagaimana menunjukkan ke masyarakat bahwa ini memang benar-benar sudah selesai, sudah saatnya kembali bersatu. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Jokowi ya, salam 3 jari itu. Kenapa? Karena kemudian kita sudah selesai dengan proses hiruk pikuk kontestasi ini pada level grassroots. Kita sudah menghadapi Lebaran dan kita saling bermaafan. Semua yang tadinya berbeda kemudian menjadi satu lagi. Semua proses yang terkait dengan dan melibatkan grassroots sudah tuntas dengan tanggal 22 Juni. Ini disampaikan juga ke dalam tim ya? Ya, kita sampaikan itu dan marilah kita rekonsiliasi seluruh komponen masyarakat kita yang tadinya berbeda pilihan itu sudah merupakan bahagian dari kontestasi yang telah selesai pada tanggal 22 Juli. Tinggal
proses MK inilah yang kemudian nanti akan menuntun, dan ini terjadi hanya di tingkat pusat. Tapi yakin nggak akan berlarut-larut nanti setelah putusan MK keluar lagi? Saya kira kalau kita menjadi warga negara yang baik dan taat kepada konstitusi, maka putusan MK itulah yang kemudian menjadikan semua proses kontestasi ini final. Dan tapi mengikat, itu pun terjadi hanya di tingkat pusat. Karena itu berhenti melibatkan grassroots, dan kemudian biarkanlah semua perbedaan yang kemarin terjadi itu mencair agar kita semua satu sebagai bangsa. Bang Ara, begitu. Sebagai penutup. Ya, ini harus dijaga Indonesia sama-sama, semua harus jaga. Kami sangat senang ya, karena apa yang disampaikan oleh Mas Jokowi kepada semua relawan, kader, untuk tidak euforia yang berlebihan, tidak turun ke jalan, tidak pakai baju kotak-kotak, ditaati. Kami berkomunikasi betul dengan pihak keamanan ya, saya juga sangat hormat sekali dengan Bapak Kapolri, Bapak Pangap ya, dan betul-betul kami juga tanya apakah ada anggota kami yang euforia berlebihan, apakah pawai juga, karena kami mau jaga betul. Ini dan kan saling tidak ada ya? Ya, kita menjaga perasaan. Indonesia ini kan nggak bisa dibangun oleh satu pihak, oleh satu kelompok. Ini harus bisa dibangun bersama-sama. Dan ini bisa menunjukkan apa yang diminta oleh Mas Jokowi sebagai presiden terpilih, itu dihormati dan ditaati. Dan tadi sama saudara saya ini, ya memang situasi ini pasti tidak mudah lah buat kita semua. Untuk menjadi legowo memang dibutuhkan jiwa besar gitu, hati yang besar gitu. Dan waktu mungkin. Dan waktu. Tapi saatnya nanti pasti ini kemudian kembali cair lagi bagi yang penting rakyat harus betul-betul lihat. Agar rakyat juga bisa melihat juga ini ke depan, tim pemenangan ini bisa saling bersalaman bahwa ini memang sudah selesai. Kalau pemimpin rukun, rakyat pasti rukun. Oke, baik. Terima kasih Bang Ara, Mas Romi dan juga Pak Philip Permoni telah